Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman sama Mang Dimong di channel Sobat Anggur 36. Baik teman-teman, pada video kali ini Mamang mau menanggapi daripada komentar yang ada di video ya, yaitu dari Kak Marvelia teman-teman. Bang, tutorial trans dari awal dan pemupukan dong. Aku kalau trans nggak bisa banyak kayak gitu. Baik teman-teman, terima kasih ya buat Kak Marvelia yang sudah berkomentar ya. Terima kasih. Semoga Kak Marvelia sehat selalu, juga tanaman anggurnya subur selalu ya, dan berbuah makin banyak ya. Terima kasih Kak Marvelia. Baik teman-teman, untuk video kali ini Mamang mau bagi jadi 3 bagian ya untuk penanaman anggur ini. Jadi yang pertama yaitu masa penanaman, yang kedua masa vegetatif, yang ketiga masa generatif. Oke, tapi Mamang nanti mungkin tidak sedetil mungkin ya, karena Mamang sudah tidak memiliki contoh-contoh ya kayak seperti media tanam atau apa ya. Jadi nanti hanya singkat-singkat saja dong. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, lanjut ke videonya. Ya, baik teman-teman ya. Kita bagi 3 ya, 3 fase teman-teman, yaitu masa tanam, masa vegetatif, juga masa generatif teman-teman. Kita lanjut ke pertama ya, yaitu masa tanam. Nah, pada masa tanam, ini contoh ya teman-teman. Jadi seandainya kita mau menanam anggur, yaitu kita tentunya memilih bibit teman-teman ya, pemilihan bibit atau varian ya. Jadi kita pastikan varian yang kita pilih itu varian yang jenjah ya teman-teman, mudah berbuah. Mudah berbuah teman-teman. Nah nanti yang akan kita bahas yaitu trans teman-teman. Nah setelah kita membeli bibit atau contohlah beli online ya, datang bibit. Nah ini biasanya kan layu. Kita lakukan perawatan terlebih dahulu ya dengan menyemprot ya, dengan menyiram sedikit ya. Lalu kita tunggu sampai segar teman-teman ya. Jadi layunya hilang. Misalnya sampai numbuh daun baru ya teman-teman ya. Nah setelah daun atau numbuh daun baru bisa dilakukan penanaman baik di grounding maupun di pot ya teman-teman. Selanjutnya yaitu persiapan daripada media tanam. Nah, media tanam diusahakan yaitu poros ya teman-teman. Poros ya. Jadi kalau yang Mama lakukan ini yaitu satu tanah, 2 sekam bakar, ketiga sekam mentah, juga kotoran hewan teman-teman ya. Perbandingannya 1 setengah. Nah, jadi yang setengah itu untuk kotoran hewannya setengah. Bisa ditambah kapur dolomit jika ada ya. Kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Nah setelah media tanamnya kita siapkan ya, kita aduk, kita campur. Nah kita diamkan terlebih dahulu teman-teman ya. Kita diamkan terlebih dahulu selama 1 sampai 2 minggu atau lebih teman-teman ya. Jadi dan disiram nih teman-teman ya, sehingga nanti medianya nggak panas. Jadi media tanamnya nggak panas. Nah setelah 2 sampai 3 minggu atau 2 minggu setelah siap,
media tanamnya baru nanti bibit anggur kita bisa ditanam teman-teman ya. Baik, itu masa yang pertama ya, jadi masa tanam. Nah, lanjut ke masa kedua ya teman-teman, yaitu masa daripada vegetatif. Masa vegetatif yaitu dimana masa ini cukup lama durasinya ya teman-teman, karena kita pemeliharaan daripada batang ya, pembesaran batang ya kan, pembentukan cabang ya. Jadi masa ini cukup lama durasinya ya. Jadi kita persiapkan pohon untuk masa selanjutnya, yaitu masa generatif. Nah, di masa vegetatif ini memang tidak akan secara detail ya. Yang terutama yaitu pembentukan cabang primer ya, cabang utama ke atas. Jika di teman-teman menggunakan sistem para-para, nah begitu dia ke atas dan nyampe ke para-para, kita belokkan, jadilah dia cabang sekunder. Nah begitu di cabang sekunder kita pelihara tunas air untuk pembentukan cabang tersiernya ya teman-teman ya. Ini contoh. Ini cabang primer ya. Nah, begitu kita sampai para-para, kita belokkan ya kan, menjadi batang sekunder ya kan. Nah, di batang sekunder ini kita pelihara daripada tunas-tunas air untuk pembentukan cabang tersier ya. Seperti ini cabang tersier yang terbentuk teman-teman ya. Jadi kita pelihara yang banyak cabang tersier, karena semakin banyak cabang tersier terbentuk, itu berpotensi semakin banyak pula untuk nanti cabang pembuahan ya teman-teman. Nah, setelah cabang tersier terbentuk ya teman-teman, nah, kita batasi setiap cabang tersier yaitu di 15 daun teman-teman ya. Ini contoh aja ya, contoh nih teman-teman ya. Ini cabang tersier contohnya ya. Ini cabang tersier contoh. Ini kita pelihara cabang tersier ini dengan mengexcel break atau memangkas di ujung dengan jumlah 15 daun ya. 15 daun, 1, 2, 3 sampai 15, baru kita excel break gitu teman-teman. Terus lakukan setiap tersier. Berapa tersier yang terbentuk terserah teman-teman ya, sebanyak mungkin. Pokoknya mah bebas perangguran mah ya teman-teman ya. Tentunya lebih idealnya antara 12 ya teman-teman. 12 sampai 15 itu idealnya. Tetapi jika teman-teman bisa mampu atau areanya lebih luas lagi atau panjang lagi, misalnya 3 meter panjangnya atau berapa ya, terserah, bebas aja teman-teman ya. Baik teman-teman, jika sudah terbentuk daripada tersier, nah baru nanti kita masuk kepada fase berikutnya, yaitu fase generatif teman-teman ya. Nah, masuk masa generatif teman-teman ya. Tentunya ada syaratnya ya. Ya, pertama di cabang tersier ya. Cabang tersier yang terbentuk itu sudah yang coklat ya teman-teman, yang coklat, dan tadi sudah dibatasi di 15 daun ya, sudah mencoklat, terus besarnya yaitu
sebesar pensil atau sedotan ya teman-teman. Nah, itu mensyaratkan bahwa tanaman tersebut sudah memasuki daripada masa generatif ya. Setelah syarat itu tercapai, baru kita lakukan pemupukan daripada generatif, yaitu pemupukan pembuahan ya. Nah, ini masuk yang tahap yang ini nih teman-teman ya, di pembuahan ini. Nah, untuk yang memang melakukan di sini ya teman-teman ya, dari awal tanam sampai kepada pembuahan itu memang hanya menggunakan pupuk NPK 16-16-16, terus Saprodap ya teman-teman, Saprodap juga ini teman-teman, pupuk air lindi teman-teman ya. Ini air lindi. Nah, untuk yang pertama ya, waktu perembuahan pertama itu memang tidak menggunakan air lindi. Tetapi hanya ini teman-teman, di masa vegetatif. Tetapi waktu masuk di generatif memang menggunakan NKP, terus KNO3 sama boron. Nah, untuk yang kali ini, pembuahan yang kedua ini memang tidak menggunakan NKP, juga KNO3, juga boron, teman-teman. Jadi memang hanya menggunakan ini, teman-teman. NPK, Saprodap, juga air lindi, teman-teman. Jadi mungkin ini teman-teman. Jadi mungkin pengaruh air lindi ini yang di masa pembuahan ini yang sangat berpengaruh teman-teman ya. Jadi untuk pembuahan yang kali ini memang hanya menggunakan 3 pupuk ini teman-teman ya. Jadi Saprodap, NPK 16-16 juga pupuk air lindi teman-teman ya. Dosisnya berapa Mang? Jadi ini karena kan ini pohonnya sudah cukup besar ya. Nah, untuk di masa generatif ini memang menggunakan 1 sendok ya. Ini memang menggunakan sendok ini. Kalau sendoknya bukan sendok makan ya, ini sendok ya, inilah sendoknya. Jadi 1 sendok penuh ya. Terus NPK-nya 1 sendok. Ini diaplikasikan seminggu sekali. Ya. Seminggu sekali teman-teman. Dicampur dengan air sebanyak kurang lebih 5-7 liter ya. 5-7 liter. Nah, kita siram. Ya. Ini sampai sini teman-teman mau nyiramnya ya. Karena akarnya sudah sampai sini teman-teman. Cukup jauh. Kalau dari sana diukur mungkin ada 1 meteran ya. Ini. Jadi cukup jauh ini teman-teman. Ini ya contohnya akarnya nih. Ini teman-teman. Nih ya. Ini adalah contoh akar yang sampai sini nih. Ini kebetulan nongol ya. Tuh. Ini akarnya nongol sini teman-teman. Kita tutup aja. Jadi di masa generatif ini kita memang hanya menggunakan Saprodap, juga NPK 16-16, juga pupuk air lindi teman-teman ya. Nah, lanjut ke pemangkasannya ya teman-teman ya. Nah, untuk pemangkasannya, sebenarnya kemarin itu
Nah, saya contohkan saja. Ini ya, contoh. Nah, ini setelah ini cabang sekunder ya. Ini sekunder. Sekundernya, ini tersiernya teman-teman. Ini contoh aja. Ini tersiernya. Setelah dibatasi 15 daun, nah memang pangkas di sini teman-teman. Ya, pangkas di sini nih. Ini kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi antara 8 daun teman-teman ya. 7 sampai 8 daun memang pangkas di sini. Pangkas di sini keluar keluar tunas ya dan keluar buah. Keluar buah. Rata-rata seperti itu ya. Ini hanya contoh saja. Jadi memang lakukan pemangkasan di antara 7 sampai 8 daun teman-teman. Jadi dan lakukan pemupukannya selama 1 bulan ya teman-teman. Selama 1 bulan baru dilakukan pemangkasan. Nah, memang tidak melakukan rest air ya, tetapi mengurangi daripada volume penyiraman. Misalnya tadi, misalnya hari Minggu kita pupuk ya, menggunakan pupuk ini dicampur dengan 5 sampai 7 air. Nah, kan setelahnya nggak mungkin nggak disiram kan teman-teman ya. Jadi misalnya ini hari Minggu, terus hari Rabunya kita pemupukan menggunakan air lindi. Nah, itu kan misalnya hari Jumat atau hari Sabtunya, itu kan kita siram lagi. Nah, penyiramannya itu mama kurangi teman-teman intensitas. Jadi biasanya mamang siram 5 liter atau 7 liter, itu mamang kurangi menjadi kurang lebih 3 liter saja teman-teman. Jadi hanya menyiram sedikit saja teman. Jadi memang tidak melakukan stres air ya. Jadi itu teman-teman yang memang lakukan ya. Jadi untuk aplikasi di masa generatif terutama teman-teman ya. Ini 1 minggu sekali selama 1 bulan dan dosisnya yaitu 1 sendok, 1 sendok. Dan untuk air lindi dilakukan seminggu sekali juga. Jadi misalnya ini di hari Minggu, air lindinya di hari Rabu atau hari Kamis. Gitu. Nah, untuk pemupukan di masa vegetatif tentunya normal-normal aja ya teman-teman. Sama ya seperti ini. Jadi di masa vegetatif, di masa generatif, yaitu memang menggunakan tambahannya ini teman-teman ya. Jadi di masa generatifnya memang tambah air lindi itu. Jadi itu ya teman-teman. Sekilas tutorial dari awal ya. Dari awal tanam sampai kepada pangkas pembuahan ya teman-teman. Yang dilakukan versi mamang ya. Jadi alhamdulillah anggur Stranz ini ya cukup lebat berbuahnya ya teman-teman. Jadi ini kurang lebih kemarin ada sekitar 40 dompolan lebih ya. 40 dompolan lebih teman-teman. Jadi memang cukup banyak juga sih termasuknya ya. Ini belum termasuk yang kecil-kecil itu ya, yang keluar susulan tuh. Ada lagi yang kecil-kecil keluar lagi. Itu memang belum dihitung.
Jadi kemarin 40 dongkolan lebih itu yang sudah besar-besar aja. Jadi itu ya teman-teman. Terima kasih buat Kak Marvelia ya atas komentarnya. Semoga bermanfaat ulasannya ya. Baik, itu saja teman-teman video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam perangguran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.